Halo semuanya, apa kabar? Untuk saat ini di dalam mata kuliah pemrograman linear kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis sensitivitas. Kalau waktu lalu kita membahas mengenai metode grafik, kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex. Sebelum kita masuk ke dalam metode simplex, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai analisis sensitivitas ini. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi terhadap masalah program linear, itu ada berbagai macam. Yang pertama dari segi fungsi objektif. Pada fungsi objektif bisa saja terjadi perubahan dari koefisien setiap variabelnya. Kemudian untuk kendalanya, di dalam kendala bisa terjadi berbagai perubahan. Yang pertama perubahan untuk nilai right hand side atau ruas kanan dari kendala tersebut. Bisa juga terjadi perubahan koefisien variabel dari kendala itu. Di samping itu bisa juga terjadi penambahan. Yang pertama, penambahan dari segi kendalanya. Kemudian, penambahan dari segi variabelnya. Jadi ada berbagai macam perubahan yang bisa terjadi di dalam masalah program linear. Dan tentunya hal itu bisa mengakibatkan berbagai perubahan. Untuk metode simplex ini, saya hanya akan menjelaskan dua perubahan, yaitu dari segi fungsi objektif serta dari segi right hand side, ruas kanan dari suatu kendala. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi objektif. Jadi ini misalkan ada suatu permasalahan. Permasalahannya di sini adalah kita mau memaksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 5x2 dengan 4 kendala. Dan tentunya x1 sama x2 nya lebih besar sama dengan 0. Kalau kita cari dengan menggunakan metode simplex yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan memperoleh tabel ini, ya kan? Hal ini bisa kalian cross check lagi berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini. Nah, sekarang bagaimana jika untuk 8 ini saya ubah? Jadi nilainya bukan 8 lagi, tapi saya ubah menjadi nilai yang lain. Nilai 8 kita ganti dengan C1. Setelah kita mengganti nilai 8 yang merupakan koefisien dari X1 di dalam fungsi objektif, maka kita melakukan metode simplex. Dan kita akan menemukan tabel ini. Jadi yang 8 kita ganti dengan C1. Di sini kita akan menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Perhatikan hasil yang ini. Di sini kita mau apa? Kita mau memaksimumkan, ya kan? Karena kita mau memaksimumkan, maka baris ke nolnya itu tidak negatif, ya kan? Sehingga harus seperti ini. Lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, nanti kita akan memperoleh hasil yang ini.
sama yang ini. Sehingga ini C1, maaf. Ini juga C1. Sehingga nantinya kita akan menemukan C1-nya itu lebih besar sama dengan 15/4 serta kurang dari sama dengan 10. Itu untuk syarat si C1-nya. Bagaimana jika C2? Berarti di dalam tabel kalian ganti koefisien dari X2 dengan si C2 dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam perubahan nilai RHS, right hand side, ruas kanan kendala, atau yang menjadi batasannya, ya kan? Jadi di sini analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai RHS itu untuk menentukan range visibilitas sebuah RHS sehingga variabel-variabel basis dalam penyelesaian optimal itu tidak berubah. Untuk soal ini kita akan menentukan range visibilitas untuk B1. Karena B1 maka ditambahkan satu kolom delta B1. Karena B1 otomatis di sini ya, satunya di sini. Sedangkan untuk yang lainnya 0. B2 berarti di B2 yang kalian masukkan. B1 artinya kendala yang pertama, B2 artinya kendala yang kedua. Kalau misalnya ada dua kendala berarti delta B1 sama delta B2. Bisa? Bisa saja. Dan nantinya kita akan memperoleh tabel optimal yang seperti ini. Kalian bisa cari kembali hasilnya itu seperti apa. Berikutnya, supaya solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama yaitu X2, S4, S2, dan X1, maka syaratnya harus seperti ini. Ruas kanan kendala itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Yang ini. Dan nantinya kita akan memperoleh irisan dari semua bentuk ini, yaitu yang ini. Kemudian ingat, kendala yang pertama, ruas kanannya adalah 1000. Dan di sini si deltanya itu harus kurang dari sama dengan 100 dan lebih besar sama dengan negatif 400. Maka kita akan peroleh 1000 kurang 400, 600, 1000 tambah 100, 1100. Itu nilai B1. Jadi B1 perubahannya hanya bisa di sekitar 600 sampai 1100. Intinya apa di sini? Di dalam kita mau melakukan analisis sensitivitas, kita harus tahu syarat-syaratnya. Syarat-syarat agar bisa dikatakan optimal, syarat-syarat agar dia visible. Dan saya berharap kalian mencari referensi lain berkaitan dengan analisis sensitivitas ini. Dari buku yang sudah saya berikan, dari e-book yang sudah saya berikan sendiri, coba kalian perhatikan perbedaan mereka di dalam melakukan analisis sensitivitas. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan adalah agar kalian ketika mau mempelajari matematika, kalian harus berusaha menggalinya. Jangan hanya karena tugas, karena ujian, kemudian kalian belajar. Karena kalian akan menemukan begitu banyak keindahan di dalam matematika itu. Saya juga berharap kalian dapat kreatif di dalam membuat video yang saya tugaskan. Akhir kata, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya jangan sekali-kali kalian melupakan Tuhan yang sudah menciptakan kita. Sampai jumpa di dalam video-video yang lain. Terima kasih.